Selamat datang di Alesa Scare. Di suatu pagi di bulan Februari tahun 2021, di mana saat saya baru tiba di kantor tempat saya bekerja. Pagi hari itu tidak seperti biasanya. Tempat warung yang biasa kita gunakan untuk ngopi di pagi hari itu sudah dikerumuni oleh teman-teman kerja saya, yang ternyata kerumunan itu membahas tentang kejadian misterius yang dialami teman saya sewaktu kerja shift malam. Temanku ini bernama Rafki. Ya, memang kemarin itu load kerjaan dia sedang banyak-banyaknya. Jadi mau tidak mau dia harus long shift. Ya bisa dibilang lembur lah, sampai jam 3:30 pagi. Menurut pemaparannya, semalam dia mengalami kejadian misterius, atau bisa dibilang kejadian gaib, yang ternyata temanku ini saat semalam sedang lembur bertemu dengan sesosok wanita yang memang sudah lama menjadi perbincangan di kantor kami bekerja. Jujur saja, saya menganggap tidak percaya dengan hal tersebut, karena memang waktu itu dan sampai saat saya mengalaminya sendiri, saya masih belum percaya akan cerita horor yang beredar di kantor kami bekerja. Konon katanya, kantor tempat saya bekerja ini dulunya adalah sebuah gudang tekstil yang terjadi kecelakaan kerja yang berakibat menewaskan beberapa karyawannya, yang di kemudian hari dikenal sebagai hantu perempuan berbaju putih, atau yang biasa kita sebut sebagai Mbak Kunti, mulai berkeliaran di gedung atau sekitar area parkir tempat kita bekerja saat ini. Kejadian tersebut sudah cukup lama, yaitu antara sekitar tahun 2001 atau 2002. Ya, saya tidak terlalu ngambil pusing. Yang penting di kantor ini saya bisa bekerja bagaimana selayaknya orang-orang lain bekerja. Memang sih, gedung tempat kantor saya berdiri ini sempat kosong selama beberapa tahun. Mungkin kurang lebihnya sekitar 5 tahunan. Dan selama kosong itu pula yang membuat cerita wanita berbaju putih atau Mbak Kunti ini semakin ramai dibicarakan di area komplek kantor kami bekerja ini. Di sela-sela pembicaraan teman-teman saya di warung kopi, saya pun langsung nimbrung ke perkumpulan tersebut dan menanyakan kebenaran tentang cerita teman saya yang semalam katanya mengalami kejadian horor. "Bro, emang gimana bentuknya penampakan yang lu lihat semalam?" Begitu ujar saya. Dan teman saya ini pun menjelaskannya dengan spesifik, dari mulai pertanda akan muncul sosok tersebut, bentuk sosok tersebut, dan sesi-sesi mengerikan yang terjadi selanjutnya. "Lu yakin gak lagi ngantuk atau gak lagi tidur?" Begitu ucap saya lagi. Namun jawaban yang diberikan teman saya tetap sama seperti apa yang diceritakan di awal kepada teman-teman saya yang lainnya juga. Jujur saja, waktu itu saya mendengar ceritanya dan penjelasannya, saya sama sekali tidak percaya akan hal tersebut, karena saya ini orangnya cukup berpikir logis dan tidak mau terhasut atau gampang termakan omongan orang, apalagi sesuatu yang berbau horor
dan penjelasannya tidak bisa dijelaskan secara logis. 4 hari berlalu sejak kejadian tersebut. Akhirnya tiba-tiba bos saya memanggil saya untuk menghadap ke ruangannya. "Mas, nanti malam tolong long shift ya untuk nge-backup saudara Ajis yang tidak bisa hadir sudah 2 hari ini sedang sakit. Bisa ya?" Begitu ucap bos saya kepada saya. "Baik Pak, saya akan laksanakan long shift tersebut." Begitu ucap saya membalas perkataan bos saya dengan tegas, sigap, dan cepat. "Bro, nanti malam lu jadi lembur? Yakin?" Begitu pertanyaan teman-teman saya kepada saya setelah tahu bahwa saya nanti malam akan long shift atau bisa dibilang lembur untuk membackup teman saya yang bernama Aziz. "Yakin banget lah bro, emang mau ada apa sih?" Begitu ucap saya dengan menyepelekan pertanyaan teman-teman saya. Singkat cerita, sore hari menjelang maghrib. "Dul, ingetin aja, nanti malam kalau bisa setel lagu-lagu MP3, surat-surat aja. Ya barangkali hantunya gak akan muncul kalau dengar surat-surat seperti itu." Begitu saran dari teman saya yang bernama Rafki, yang mana si Rafki ini adalah seseorang yang 4 hari lalu mengalami kejadian horor di kantor saya. "Iya siap, tenang aja bro, aman kok, kondusif." Begitu pernyataan saya dengan sangat yakin. Selepas jam 7 malam, suasana kantor sudah agak sepi. Yang tersisa hanya saya di lantai 3 yang sedang lembur. Di lantai 1 hanya ada satpam 2 orang, Pak Amin dan Pak Fauzi. "Mas Abdul, mau saya bikinin kopi sekalian gak? Lumayan loh, biar gak ngantuk nanti pas lembur." Begitu ujar Bapak Fauzi yang kebetulan selesai patroli dari lantai 5 sampai ke lantai 1. Memang kegiatan patroli ini rutin dilakukan oleh security di kantor saya. "Sudah kok Pak, saya sudah sedia, nanti mungkin saya seduh agak malam." Begitu ujar saya kepada Bapak Fauzi yang seraya dia meninggalkan ruangan saya menuju lantai 1 kembali. Jam menunjukkan 21.00, tepat jam 9 malam. Pak Fauzi atau Bapak Amin ya? Kok kayaknya mereka tumben-tumbenan keliling-keliling patroli gak kelar-kelar. Begitu batin saya. Terdengar dari luar ruangan saya seperti ada orang yang sibuk lalu lalang. Ya, saya masih berpikir positif karena di kantor tersebut bukan saya seorang. Kayaknya bapak-bapak security itu lagi rajin deh. Begitu lagi batin saya. Jam 22.00, jam 10 malam, pekerjaan saya sudah rada senggang. Yang kemudian saya berinisiatif untuk menyeduh kopi yang sudah saya siapkan dari tadi sore. Dispensernya terletak di ujung lorong, yang mana saya harus melewati sekitar 2 ruangan, ruangan HRD, ruangan kepala cabang, baru saya akan menemui dispenser tersebut. Lorong ini cukup gelap karena lampunya cukup minim. Mungkin karena sudah malam dan untuk menghemat biaya lampu juga, lorong ini hanya dinyalakan 3 buah lampu saja. Jadi situasinya agak gelap, namun tidak terlalu gelap juga. Ya masih jelas terlihat lah kalau ada orang lewat
atau orang yang mau turun dari lantai 4 menuju lantai 3. Saya pun berjalan menuju dispenser. Saya tidak memikirkan apa-apa waktu itu. Yang saya pikirkan hanya tentang pekerjaan saya dan berapa lama lagi waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan kerjaan saya di jam lembur ini. Saat dalam perjalanan menuju dispenser, terlihat samar-samar dari ruangan HRD seperti ada seorang laki-laki yang sedang berdiri menghadap kaca luar. "Pak Amin, ngapain di situ? Sini ngopi bareng saya di ruangan. Ada satu lagi tuh, kalau mau tinggal seduh aja." Begitu tanya saya kepada sosok tersebut yang saya kira awalnya adalah Bapak Amin. Karena dari postur tubuhnya hampir mirip dengan Pak Amin. Namun karena kurangnya pencahayaan dan ruangan HRD itu gelap, jadi cahaya yang masuk ke HRD itu adalah cahaya dari lampu dari lorong yang saya menuju dispenser. Saya kurang jelas memang melihat sosok itu, tapi saya yakin sosok itu adalah Pak Amin. Waktu itu sosok yang mirip Pak Amin tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan saya. Saya pun tidak menghiraukan, karena mungkin saya pikir dia nggak dengar. Ya maklum saja, ruangan HRD ini agak kedap suara. Begitu ungkap saya. Sesampainya saya di dispenser, saya pun langsung menyeduh kopi yang saya bawa. Selesai menyeduh kopi, dan saya berjalan kembali melewati ruangan HRD itu. Di sana masih terlihat sosok yang mirip Pak Amin dengan posisi yang masih sama dan dengan ekspresi yang masih sama. Memang saya tidak melihat langsung mukanya, tapi sepertinya dia nggak berubah-berubah posisinya. Masih sama seperti saya tadi berangkat menuju dispenser. Sesampainya kembali saya di ruangan, saya pun tanpa basa-basi lagi melanjutkan kembali pekerjaan saya yang belum selesai. Waktu terus berganti. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 12:30 malam. Dan waktu itu, akhirnya karena saya jadi lumayan ngantuk, saya pun berinisiatif untuk cari angin segar. Sekedar ngerokok sebatang dua batang di lantai 1 bersama Pak Amin dan Bapak Fauzi. Sesampainya di lantai 1, tidak ada orang satupun. Saya pun agak kaget. Pada kemana nih security? Begitu ucap saya. Saya coba menghubungi mereka melalui WhatsApp, karena saya menyimpan nomor Bapak Amin dan Bapak Fauzi di WhatsApp saya. Langsung saja saya telepon Bapak Fauzi, dan ternyata menurut Bapak Fauzi, mereka berdua sedang berada di warung kopi sedari jam 9:30 malam tadi. Segera terbersit di pikiran saya. Loh, terus tadi siapa di ruangan HRD? Kalau mereka berdua aja udah di warung kopi dari jam 9:30. Begitu rasa saya dengan curiga. Akhirnya saya pun membulatkan tekad untuk menyusul mereka ke warung kopi yang letaknya tidak jauh dari kantor saya. Ya mungkin hanya 15 meter. Memang sih peraturan dan SOP-nya tidak membolehkan karyawan keluar area kantor selama masih jam kerja atau jam lembur. Tapi ya gak apalah, bandel sedikit. Saya pun tidak lama segera menyusul mereka berdua di warung kopi. Sesampainya saya di warung kopi, benar saja mereka sedang asik minum-minum kopi dan terlihat ada sisa-sisa dari roti bakar. Ya, Mas Abdul baru datang. Roti bakarnya udah mau habis.
Begitu ujar Bapak Fauzi. Iya nih Pak Fauzi, baru agak santai. Bapak Amin, tadi Bapak di ruangan HRD ya? Langsung saja saya menanyakan terkait apa yang saya lihat di ruangan HRD yang mirip dengan Bapak Amin. Ah Mas Abdul, bisa aja. Saya mana bisa Mas masuk ruangan HRD. Kuncinya kan yang bawa kepala HRD. Setiap dia pulang terakhir, pasti kuncinya dibawa. Begitu ucap Bapak Amin. Tanpa lama-lama lagi, saya langsung menanyakan pertanyaan kedua. Terus, kalau bukan Pak Amin, itu siapa dong yang di ruangan HRD? Begitu tanya saya untuk memastikan kembali kepada Bapak Amin. Biasa Mas, paling itu sosok menunggu ruangan HRD, nggak ganggu sih. Cuma ya jangan ditegur, takutnya dia kira kita ngajak berteman. Begitu ungkap dari Bapak Amin. Lalu saya pun menanggapinya dengan kata-kata, tapi tadi saya tanya kok Pak Amin. Saya tegur, ya wong saya kira itu Pak Amin. Ya saya mana tahu kalau itu penunggu di ruangan HRD. Begitu sahut saya dengan santai. Sampai di sini saya masih menggunakan nalar saya dan tidak takut dengan sosok-sosok yang akan mengganggu saya di malam hari ini. Sekitar kurang lebih 1:30, kami bertiga pun kembali menuju kantor tempat kami bekerja. Waktu itu jalanan sudah sangat sepi. Mungkin di komplek perkantoran tersebut hanya kita bertiga saja yang ada. Di tengah perjalanan, saya tidak sengaja melihat ke suatu bangunan yang memang saya tahu bangunan itu sudah agak lama kosong. Dan kabarnya kantor terakhir yang menempati sudah pindah ke daerah Surabaya. Saya masih ingat betul. Di sana saya melihat dari kaca jendelanya seperti ada sesosok wanita berbaju putih, berambut panjang, menghadap membelakangi kami bertiga. Saya tahu betul dari ciri-cirinya seperti Mbak Kunti. Dan respek saja rasa takut mulai menghampiri pikiran saya. Lalu dengan respon yang sangat cepat, saya pun segera membicarakan ini kepada Bapak Amin dan Pak Uzi. Saya bilang ke mereka, "Bapak-bapak, ayo kita rada cepat jalannya." Begitu ucap saya dengan tergesa-gesa. Dan mereka berdua pun menengok heran ke arah saya. "Kenapa Mas Abdul? Santai aja. Habis makan masa suruh jalan cepat?" Begitu ucap dari Bapak Amin. "Gak apa-apa Pak, ayo buruan. Saya kebelet ke toilet." Begitu cara saya menghindar. Karena jujur saja, di waktu itu saya masih rada gengsi untuk mengakui kalau saya ini takut melihat sosok apa yang tadi saya lihat. Akhirnya sampailah kami bertiga di kantor kami. "Pak Amin, Pak Fauzi, malam ini mau nggak di ruangan lantai 3 aja kerjanya?" Begitu ajak saya. "Iya Mas, boleh. Sekalian saya numpang wifi di sana." Begitu jawab Bapak Fauzi dan Bapak Amin. "Oke Pak, nanti menyusul ya. Saya naik duluan ke lantai 3. Saya pun akhirnya naik ke lantai 3 dan memulai melanjutkan pekerjaan saya lagi. Saat saya sedang asik-asiknya bekerja, tiba-tiba tercium aroma bunga melati yang entah dari mana asalnya. Lalu saya pun langsung teringat cerita dari Rafki, yang mana tanda-tanda ini hampir sama persis dengan apa yang dia bilang. Baunya dari mana ini ya? Kok seperti aroma bunga melati?
Di situ saya sudah mulai menaruh rasa curiga karena di ruangan ini tidak ada parfum bunga melati ataupun pohon melati. Tidak perlu berselang lama, setelah aroma bunga melati, tiba-tiba gorden kantor saya yang berada di belakang terbuka dengan sendirinya. Sontak saja itu membuat saya keheranan. Saya pun berinisiatif menghampiri jendela tersebut dan menutup gorden seperti semula. Tapi tiba-tiba saja dari balik jendela itu muncullah sosok yang beberapa hari lalu membuat gempar kantor saya. Ya betul, itu adalah sosok Mbak Bunti yang diceritakan Rafki 4 hari yang lalu. Saya pun dibuat terdiam. Lalu tiba-tiba sosok tersebut membalikkan badannya dan menghampiri ke arah saya. Di situ saya bisa melihat dengan jelas separuh wajahnya sudah hancur, di tenggorokannya keluar seperti sisa-sisa tulang. Lalu yang lebih mengerikannya, matanya mengeluarkan darah dan melotot ke arah saya. Di tengah-tengah suasana yang menegangkan itu, tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat menakutkan dan akan selalu teringat sampai kapanpun untuk saya. Langsung saja saya berlari tanpa arah keluar dari ruangan kerja saya menuju ke lantai 1, yang mana saya harus melalui lantai 2 sebelum ke lantai 1. Dengan suasana hati yang panik, di lantai 2 saya kembali menemukan sosok yang mirip dengan Pak Amin kalau dilihat dari belakang. Saya pun segera berlari menghampiri sosok yang mirip Pak Amin tersebut. Lalu setelah dekat, yang saya lihat bukanlah Pak Amin, melainkan sosok besar yang sangat berbulu, bermata merah dan bergigi lumayan bertaring. Dia lalu berkata kepada saya, Saya temani ya kerja lemburnya. Di situ saya teriak sejadi-jadinya, dan teriakan saya ini terdengar sampai ke lantai 1. Pak Amin dan Bapak Fauzi berlari menghampiri suara saya, dan kami pun berpapasan di lantai 2, di mana saya sudah sampai di tangga menuju lantai 1 dan mereka sedang berlari ke atas menuju lantai 2. "Kenapa Mas Abdul? Kenapa?" Dengan panik mereka pun bertanya tentang apa yang saya alami sampai saya berteriak-teriak. "Itu Pak, di belah sana ada genderuwo. Itu Pak," sambil saya menunjuk-nunjuk ke arah sosok hitam besar yang tadi saya lihat. Namun anehnya, sosok itu sudah lenyap begitu saja. Lalu saya dibawa oleh Pak Amin dan Fauzi ke lantai 1 dan menenangkan saya dengan segelas air teh hangat. Sudah kira-kira saya bisa diajak bicara, saya pun menceritakan apa yang saya lihat di lantai 3 dan saya lihat di lantai 2. Mereka hanya bisa berpesan kepada saya untuk tidak lupa membaca doa saat bekerja sendirian di kantor ini, karena memang cukup mengerikan kantor saya ini, dan saya
Sebelumnya tidak percaya akan hal-hal tersebut, sampai akhirnya saya harus mengalaminya sendiri di hari ini. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Di sini saya sudah tidak mau bekerja lagi. Saya lebih memilih menunggu pagi di lobi bawah. Dan niatnya besok saya mau izin ke HRD sekalian untuk meminta waktu cuti. Karena memang jujur kejadian ini pertama kali saya alami, dan ini membuat saya cukup trauma dan tidak mau lagi bekerja lembur sendirian, apalagi setelah saya mengalaminya sendiri. Memang sedikit banyak ini ada hikmahnya untuk saya, untuk tidak menyepelekan hal-hal yang berbau mistis atau tidak kasat mata. Karena setelah kejadian ini, saya baru benar-benar menyadari kalau mereka itu memang betul adanya, dan kehidupan mereka berada di sekeliling kehidupan kita. Pagi hari pun tiba. Saya dibangunkan oleh Bapak Amin dan Bapak Fauzi sekitar jam 6 pagi. Lalu setelah jam 8 pagi, orang-orang kantor saya mulai berdatangan. Namun saya tidak menceritakan apa yang saya alami. Saya pun berpesan juga ke Bapak Fauzi dan Bapak Amin untuk tidak menceritakan hal yang semalam saya alami. Saya pun langsung izin ke HRD untuk cuti sakit, yang sebetulnya saya memang tidak sakit, hanya saja saya butuh istirahat dan menenangkan diri dari kejadian yang semalam baru saya alami. Saya sengaja tidak mau menceritakan pengalaman horor saya semalam kepada teman-teman seperti Rafki, karena takutnya membuat karyawan lain yang nanti ingin lembur jadi terhalang karena cerita-cerita horor yang mulai tersebar luas di area kantor. Namun syukurnya tidak beberapa lama setelah kejadian itu, kantor kami mengadakan sebuah pengajian yang mana bertujuan untuk mengusir hal-hal negatif yang berada di kantor. Dan alhamdulillahnya setelah pengajian tersebut tidak ada lagi terdengar cerita tentang perempuan menakutkan berbaju putih itu, dan sosok penampakan genderuwo di lantai 2 pun sudah tidak pernah lagi diceritakan oleh satpam yang sedang berjaga malam. Usut punya usut, ternyata memang benar adanya. Dulunya bangunan kantor ini adalah bangunan yang memiliki sejarah kelam yang akhirnya menimbulkan sosok-sosok itu menyerupai korban dari pabrik tekstil yang dulunya sempat terbakar. Saat ini tidak ada lagi kejadian menyeramkan yang dialami baik oleh teman-teman saya yang ingin bekerja lembur, ataupun orang-orang di sekitar kantor, ataupun para security yang berjaga di shift malam. Pesan saya sebagai penutup cerita ini, jangan meremehkan mereka, jangan sombong, akui keberadaannya dengan cara menghormati keberadaannya. Karena semakin kita menantang, mereka akan semakin kuat pula untuk menampakkan dirinya di hadapan kita yang memang seolah menginginkan mereka tampak. Cukup sekian cerita yang saya bisa bagikan. Saya Abdul Basri dari Tangerang. Wassalam.